Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu APT Dahlia Andayani M.Pharm, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Farmasi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang target aksi obat. Tugas ini nantinya akan menjadi nilai ujian akhir semester 3. Baiklah, sebelum kami menjelaskan materi tentang target aksi obat, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulida Fitria, NIM 2293026, dan rekan saya Eza Hispi Septianingsih dengan NIM 2293032. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan target aksi obat. Untuk dapat berefek, obat harus melalui proses absorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi, dan harus mencapai target aksi obat. Yang pertama, ada absorpsi. Absorpsi itu tahap pertama dalam penyerapan. Obat-obatan bisa masuk ke dalam tubuh dalam berbagai cara, dan mereka diserap ketika mereka melakukan perjalanan dari berbagai rute pemberian atau administrasi ke dalam sirkulasi tubuh. Beberapa cara yang paling umum seperti melalui mulut atau oral, menelan tablet aspirin. Yang kedua, intramuskular, mendapatkan vaksinasi flu dalam otot lengan. Yang ketiga, subkutan, suntik insulin tepat di bawah kulit. Dan yang terakhir, intravena, menerima kemoterapi melalui pembuluh darah. Obat menghadapi rintangan terbesarnya selama penyerapan. Ketika obat diminum, maka akan diantarkan melalui saluran pencernaan dan diabsorpsi melalui pembuluh darah khusus menuju ke hati, di mana sejumlah besar obat dapat dihancurkan oleh enzim metabolik pada apa yang disebut lintas pertama obat atau first phase effect. Rute lain dari pemberian obat yang melewati hati dengan memasuki aliran darah secara langsung atau melalui kulit atau paru-paru. Yang kedua, setelah obat diserap, tahap berikutnya adalah distribusi. Pada umumnya, aliran darah akan membawa obat-obatan ke seluruh tubuh. Selama langkah ini, efek samping dapat terjadi ketika obat memiliki efek dalam organ selain organ target untuk pereda nyeri. Organ sasaran mungkin otot sakit di kaki, iritasi lambung bisa menjadi efek samping. Banyak faktor yang mempengaruhi distribusi seperti kehadiran molekul protein dan lemak dalam darah yang dapat menempatkan molekul obat terikat untuk pembawa ke tempat yang dituju. Obat yang ditargetkan menuju sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang akan menghadapi rintangan besar, yakni barikade yang hampir tak tertembus disebut penghalang darah otak atau blood-brain barrier. Blokade ini dibangun khusus berbentuk kapiler berlapis yang bersama-sama untuk melindungi otak dari zat-zat yang berbahaya seperti racun atau virus. Namun, ahli farmasi telah merancang berbagai cara untuk menyelinap beberapa obat melewati penghalang ini. Selanjutnya, metabolisme. Setelah obat didistribusikan ke seluruh tubuh dan telah melakukan tugasnya, obat akan pecah atau dimetabolisme. Penguraian dari molekul obat biasanya melibatkan dua langkah yang terjadi sebagian besar di pabrik pengolahan kimia tubuh, yakni hati. Hati adalah organ penting yang bekerja terus-menerus. Semua yang memasuki aliran darah, baik itu melalui jalur oral, injeksi, inhalasi, kulit, atau yang diproduksi oleh tubuh secara alami akan dimetabolisme di hati. Proses biotransformasi yang terjadi di hati dilakukan oleh protein dan enzim. Setiap satu sel manusia memiliki berbagai enzim yang diambil dari ratusan ribu repertoire. Masing-masing enzim mengkhususkan diri dalam pekerjaan tertentu.
Beberapa mampu memecah molekul obat, sementara yang lain menghubungkan molekul kecil menjadi rantai panjang. Reaksi dengan obat membuat suatu substansi yang lebih mudah untuk dibuang melalui urin. Tidak heran minum obat tertentu maka warna urin akan berubah. Tahap yang terakhir, ekskresi. Banyak produk dari hasil pemecahan enzimatik yang biasa disebut metabolit. Biasanya merupakan senyawa yang kurang aktif dari molekul asli obatnya. Untuk alasan ini, para ilmuwan menyebut hati sebagai organ detoksifikasi. Kadang-kadang, metabolit obat yang dihasilkan dapat memiliki kegiatan kimia mereka sendiri, bahkan memiliki kekuatan serupa dari obat aslinya. Ketika meresepkan obat-obatan tertentu, dokter harus memperhitungkan efek samping ini. Setelah enzim hati menyelesaikan pekerjaannya dalam membuat metabolit obat, selanjutnya akan mengalami tahap akhir waktu dalam tubuh, yakni ekskresi, di mana akan keluar melalui urin atau feses, terkadang melalui keringat. Baiklah, penjelasan tentang target aksi obat yang selanjutnya adalah tentang kanal ion, enzim, dan reseptor. Apa itu kanal ion? Kanal ion merupakan protein membran yang terdapat pada lapisan lipid. Membran sel tersusun dari beberapa subunit protein yang membentuk suatu pori-pori. Kanal ion terdapat pada hampir di setiap sel. Kanal ion ini penting dalam proses normal tubuh. Beberapa penyakit terkait dengan disfungsi kanal ion misalnya aritmia jantung, diabetes, epilepsi, hipertensi, dan lain-lain. Kanal ion sebagian besar bersifat spesifik pada ion tertentu. Pembukaan atau penutupan kanal ion diatur oleh senyawa kimia atau ligan, sinyal, listrik, dan kekuatan mekanik. Yang selanjutnya itu ada enzim, yang dimana enzim ini obat yang bekerja pada enzim ini dibagi menjadi 3 berdasarkan mekanisme aksinya, yaitu ada inhibitor kompetitif. Apa itu inhibitor kompetitif? Yaitu obat bereaksi secara kompetitif dengan substrat enzim terdapat pada enzim pada sisi aktifnya. Interaksi antara obat dengan enzim mengakibatkan penghambatan aktivitas enzim tersebut. Aspirin, suatu obat analgetik, bereaksi menghambat enzim dexchloroanisme yang memperantai perubahan substrat asam aklodinat menjadi beberapa mediator inflamasi, yaitu prostaglandin dan tromboksan. Yang kedua itu ada substrat palsu, yang dimana obat ini anti kanker flumetazil merupakan suatu contoh obat yang bereaksi sebagai substrat palsu. Pada proses normal, uranil dalam 2-deoksistate diubah menjadi 2-deoksimiditat melalui enzim timiditat sintesis. Dimitat digunakan dalam proses sintesis furin atau sintesis DNA sel. Pada pemberian plomosil, senyawa akan mengalami transformasi kimia untuk membentuk produk abnormal yang mengganti jalur metabolisme yang normal. Dalam tubuh prosansalin diubah menjadi produk succinidin monofosfat dapat berinteraksi dengan timifosfat sintalase namun tidak menghasilkan 2-deoksidid. Hal ini mengakibatkan penghambatan sintesis DNA dan pada akhirnya pembelahan sel terhenti. Selanjutnya, prodrug. Istilah prodrug merupakan suatu obat yang berinteraksi dengan enzim metabolisme dalam tubuh, diubah menjadi suatu metabolit yang mempunyai efek farmakologi. Hal ini obat tertentu bisa tidak aktif
namun metabolitnya lebih efektif. Contoh produk tidak aktif dengan metabolit aktifnya adalah cartesison, permethison, prednisone, enalapril, enalfosfat, asam tripsin, mirtazapyrin, atau obat tersebut bersifat aktif namun metabolismenya jauh lebih aktif. Yang selanjutnya itu ada reseptor. Apa itu reseptor? Reseptor merupakan suatu molekul target yang jelas dan spesifik terdapat pada organisme. Tempat molekul obat berinteraksi membentuk suatu kompleks yang reversibel sehingga menimbulkan respon. Suatu senyawa yang dapat mengaktifkan reseptor sehingga menimbulkan respon adalah agonis. Selain itu, senyawa yang dapat membentuk kompleks dengan reseptor tapi tidak menimbulkan respon dinamakan antagonis. Sedangkan senyawa yang mempunyai aktivitas di antara kedua kelompok itu dinamakan agonis parsial. Baiklah, itu tadi tentang kanal ion, enzim, dan reseptor. Materi selanjutnya, bagaimana kanal ion dapat menjaga potensial sel dalam kondisi istirahat? Ada beberapa istilah. Yang pertama, 1. Depolarisasi. Yang kedua, repolarisasi. Yang ketiga, hiperpolarisasi. Dan yang terakhir, yang keempat, resting potensial. Apa itu depolarisasi? Depolarisasi adalah pengurangan potensi listrik melintasi membran plasma sel, terutama neuron, sehingga permukaan bagian dalam membran sel menjadi kurang negatif dalam kaitannya dengan permukaan luar. Pengertian yang kedua itu repolarisasi. Repolarisasi itu adalah peristiwa di mana potensial membran diubah menjadi potensial membran istirahat mengikuti depolarisasi membran sel. Yang ketiga itu ada hiperpolarisasi, yang dimana hiper ini peristiwa meningkatnya perbedaan polaritas pada membran sel antara daerah intrasel dan ekstrasel. Hiperpolarisasi menyebabkan penghambatan penerusan potensial aksi. Proses ini itu menghasilkan efek depresi sistem saraf pusat. Dan yang terakhir tadi ada resting potensial. Resting potensial yang dimana kondisi ini perbedaan potensial listrik intra dan ekstraseluler 60 sampai 80 mF. mF itu medium voltage yang artinya tegangan menengah dan kondisi internal relatif lebih tinggi dari ekstraseluler. Itu ada 4 kanal ion dapat dalam kondisi istirahat. Selanjutnya, materi selanjutnya. Selanjutnya, enzim. Enzim merupakan target yang sangat penting dalam desain obat karena mereka memainkan peran kunci dalam banyak proses biologis. Penghambatan atau modulasi enzim dapat mengubah jalannya proses biologis yang membantu dalam pengobatan berbagai penyakit. Enzim sebagai aksi target obat dengan mekanismenya. Molekul obat bertindak sebagai substrat analog yang beraksi sebagai inhibitor kompetitif bagi enzim. Yang kedua, molekul obat bertindak sebagai substrat yang salah atau phase substrat produk yang abnormal. Yang terakhir, obat AINES menghambat enzim siklooksigenase yang berfungsi merubah asam arachidonat menjadi prostaglandin dan tromboksan reseptor. Selanjutnya, reseptor. Reseptor merupakan suatu makromolekul seluler yang secara spesifik dan langsung berikatan dengan agonis atau ligan
atau obat hormon untuk memicu proses biokimia dalam sel yang akan menyebabkan efek. Fungsinya mengenal dan mengikat ligan atau obat dengan spesitas yang tinggi dan meneruskan signal tersebut ke dalam sel melalui cara 1. Perubahan permeabilitas membran. Yang kedua, pembentukan sekrot messenger. Yang ketiga, mempengaruhi transkripsi gen reseptor yang dikelompokkan. Reseptor dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada ligand-gated ion channels reseptor. Yang kedua, tyrosine kinase linked reseptor. Ketiga, G-protein coupled reseptor. Keempat, reseptor yang terkait dengan transkripsi gen. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan ligand-gated ion channels itu? Jadi, ligand-gated ion channels juga sering disebut sebagai reseptor ionotropik adalah sekelompok protein saluran ion transmembran yang terbuka untuk memungkinkan ion seperti Na+, K+, Ca2+, dan Cl melewati membran di respons terhadap pengikatan pembawa pesan kimia seperti neurotransmitter. Yang kedua, tyrosine kinase linked reseptor adalah reseptor membran sel endotelium yang memiliki fungsi untuk merespon pertumbuhan, hormon, dan melekatkan fosfat ke protein. Reseptor ini memiliki enzim tyrosine kinase yang berfungsi mengkatalisis transfer gugus fosfat dari ATP ke asam amino tiroksin pada protein substrat. Yang ketiga, G-protein coupled reseptor. Reseptor terhubung protein G atau GPCR juga dikenal sebagai reseptor domain 7 transmembran. Reseptor 7 transmembran yang pertama, reseptor hepatelix, reseptor serpentin, dan reseptor terkait protein G, GPLR. Merupakan famili protein besar dari reseptor yang mendeteksi molekul di luar sel dan mengaktifkan jalur transduksi sinyal internal dan memberikan respons seluler. Komponen apa saja yang terlibat pada proses transkripsi? Komponen yang berperan pada proses transkripsi ada DNA template, RH faktor, RNA polimerase, nukleotida RNA. Apa fungsi setiap komponen? RH faktor RH causes production of shorter transcript. Yang terakhir dari materi kami yaitu kesimpulan. Dengan memperhatikan materi-materi yang telah dipaparkan, bisa diambil beberapa kesimpulan. Prinsip aksi obat dalam farmakodinamika, kerja dan efek merupakan bagian yang paling fundamental dan kompleks. Terkadang, antara kerja dan efek sulit dibedakan, namun antara kerja dan efek merupakan suatu hal yang sangat berbeda. Mengapa? Karena kerja merupakan sesuatu yang diperbuat suatu obat dalam tubuh, sedangkan efek merupakan suatu brainpost jaringan akibat kerja dari obat tersebut. Atau kata lain, kerja merupakan perubahan kondisi yang mengakibatkan timbulnya suatu efek atau respon. Dan adapun efek merupakan perubahan fungsi struktur atau proses akibat kerja obat. Baiklah, itu materi tentang target aksi obat dari kelompok kami. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.